Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara kami terdengar, Bapak Ibu? Dengar, Pak. Nggih, alhamdulillah. Dengar. Yang kami hormati Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian kami undang juga dari RSUD Provinsi. Terus karena Zoom ini sifatnya umum, kami undang juga, semua peserta sebenarnya siapa yang memang ingin mencari informasi atau ingin lebih tahu lebih banyak, kami undang baik itu peserta dari calon tenaga kesehatan pendidikan khusus maupun calon peserta uji kompetensi. Nah, karena ini ada dua kegiatan yang kebetulan berjalan dan dua-duanya ini sifatnya apa banyak ini ya banyak pesertanya, jadi biar di dalam Zoom meeting ini kami undang juga semua. Baik, mungkin izin kita mulai dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak ada seremonial, jadi pembukaan tadi minta izin sudah dengan pimpinan, beliau-beliau juga pada sibuk, jadi kita langsung aja. Saya coba share screen. Mana tadi ya? Saya coba share screen yang ini dulu, surat undangan hari ini. Oh, Pak Yani, izin Pak Kabit SDK bergabung. Apakah bergabung? Oh, belum bergabung, ada WA-nya tapi tidak tergabung. Baik, Bapak Ibu, saya share screen surat yang sudah kami sampaikan ya. Ini tanggal 20 Juli. Terlihat di monitor Bapak Ibu? Jelas. Baik, kita coba sedikit ya Bapak Ibu karena ini sebenarnya sosialisasi ini penjelasan atau menginformasikan kembali surat yang sudah pernah kami kirimkan. Cukup jelas di sini, jadi apa yang menjadi dasar kami membuat kegiatan rekrutmen terbatas atau seleksi terbatas ini karena sudah berbulan-bulan sebenarnya kita merancang bagaimana upaya pemenuhan. Indikator 2 itu 9 nakes strategis di Puskesmas. Nah, ini indikator ini terbaca dari Puskesmasnya sendiri, kabupaten kota, provinsi, sampai tingkat nasional. Nah, jadi kita mencoba bagaimana pemenuhan prioritas 9 strategis ini dapat berjalan dengan baik. Jadi kemudian kita juga ada kegiatan mengundang kabupaten kota namanya FGD ya, fokus di Banjarmasin. Kemudian ada syarat-syarat di sini Bapak Ibu. Ulun pikir juga sudah cukup jelas ya kriteria persyaratan, meskipun ada yang kami koreksi, kami revisi, tapi tidak merubah konsep awal. Nah, kemudian mungkin di sini yang agak berbeda dari biasanya. Biasanya kami rekrut langsung di provinsi ya, karena ini dananya atau duitnya itu duit provinsi. Jadi kami berwenang melakukan rekrut kayak gitu. Nah, tapi ini tidak. Kami kami ini apa ya mengistilahkan apa ya namanya membuat terobosan gitu ya, anggap seperti itu, membuat terobosan skema rekrutmen ini namanya skema gotong royong. Jadi semua pihak akan bergotong royong dalam rangka upaya pemenuhan 9 angka strategis. Di antaranya gotong royongnya itu dimulai dari sistem seleksi. Seleksi atau rekrutnya sendiri dimulai dari puskesmas. Kenapa jadi puskesmas diberi kewenangan penuh dalam rangka menyeleksi awal? Karena yang paling tahu kebutuhannya itu puskesmas. Nah, ini mungkin akan menjawab pertanyaan, kenapa jadi diserahkan ke puskesmas? Harapan kami, puskesmas yang lebih tahu
kebutuhannya. Kalaupun nanti ada pertanyaan, kami perlu 5, Pak, kenapa hanya 1? Nah, itu beda. Ini 1 dulu ya, 1 sesuai dengan data-data yang sudah kami olah, data-data yang memang prioritas. Kalaupun nanti mau ditambah jadi 5, 10, 12 itu nanti dulu. Jadi saat ini kita konsentrasi dulu ke pemenuhan yang minimal 1 tadi. Nah, kemudian berjenjang di dalam infografis juga sudah kami sampaikan, berjenjang setelah dari Puskesmas tentunya bersama kabupaten kota, bersama kabupaten ya, dinas kesehatan kabupaten itu melakukan verifikasi. Nah, sementara usulannya sendiri dikirim ke dinas kesehatan provinsi itu paling lambat 3 Agustus jam 4 sore. Ini kita beri waktu aja, beri deadline ya, timeline ya, supaya bisa dilanjutkan kembali gitu tahap berikutnya. Soalnya kalau waktunya tidak jelas, tidak selesai-selesai gitu ya skema kita. Baik, kemudian poin berikutnya ada beberapa syarat kriteria, diantaranya diutamakan memang yang mempunyai pengalaman di pasien tersebut, di wilayah tersebut, dan tentunya ini yang sekali lagi yang paling tahu adalah puskesmas. Jadi harapan kami puskesmas, meskipun diberi kewenangan penuh dalam langkah seleksi awal, tentunya juga harus mempunyai konsep, artinya syarat dan ketentuannya memang benar-benar harus dipegang teguh Arjuna sudah ada stempelnya. dalam rangka membantu nantinya nakes ini membantu kegiatan-kegiatan di puskesmas Bapak Ibu. Ya, sekali lagi kami sampaikan pemilihan nakes yang akan ditempatkan pada puskesmas Bapak Ibu itu akan membantu nantinya program-program di puskesmas. Jadi jangan sampai salah pilih. Sekali lagi saya ingatkan, kami ingatkan jangan sampai salah pilih. Kami ingin orang-orang yang dipilih nanti adalah orang-orang yang memang dapat membantu kegiatan-kegiatan program di puskesmas. Jangan sampai jadi masalah. Karena sering kami melihat kalau ada beberapa permasalahan terkait dengan sistem top down ya, kami taruh orang misalnya di sana, ternyata orangnya bermasalah. Nah, ini dikembalikan ke kami ini gara-gara dinas provinsi yang menaruh ini, kami tidak tahu. Nah, ini kami kembalikan kepada puskesmas. Ini Anda yang memilih, jangan sampai ada permasalahan, dan harapan kami akan kami evaluasi berkinerja untuk membantu kegiatan di puskesmas Bapak Ibu semua, dan terutama juga mendukung kegiatan di dinas kesehatan kabupaten. Baik, selanjutnya ini Bapak Ibu pengumuman dan sebagainya. Ini juga kami merencanakan ada computer assisted test ya, atau CAT ya. Jadi tes secara komputer itu ini kami sedang berproses. Kami rencana sekitar tanggal 14-16 itu mau pinjam fasilitas di kantor BKN regional. Kemudian ada biaya 100.000. Nah, ini karena tidak dianggarkan Bapak Ibu. Ini kemarin kita sepakat bahwa dibebankan pada peserta. Dibebankan pada peserta. Ada yang bocor ini, tolong dicek. Iya, jadi kami bebankan pada peserta. Itu peserta sendiri yang akan membayar langsung, istilahnya transfer ke rekening nanti yang akan disiapkan oleh BKN. Jadi uangnya itu tidak masuk dinas kesehatan, tidak disetor ke kas daerah, tapi memang murni biaya tes. Artinya seperti ini, kita ikut bayar tes, misalnya psikotes dan sebagainya di rumah sakit seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi bukan tarif yang diberlakukan oleh panitia seleksi, bukan. Ini memang benar-benar istilahnya PNBP, pendapatan negara, bukan pajak, istilahnya itu disetor sesuai tarif yang berlaku. Kemudian tahap selanjutnya akan disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas Lokus. Baik, ada tahapan selanjutnya setelah CAT, diantaranya tentunya pengumuman, dan kemudian ada psikotes. Psikotes ini termasuk dalam persyaratan yang memang harus dilalui. Jadi psikotes sendiri ada dirancang, rencananya ada di beberapa rumah sakit, mungkin seperti Rumah Sakit Sambang Lihum, ada Ansari Saleh. Nah, nanti ini kami akan informasikan selanjutnya ya. Jadi ada rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan psikotes, dan kebetulan ada anggaran untuk psikotes. Jadi anggaran ini ada disiapkan di dalam DPR kami. Nah, itu rencananya
apabila tercukupi akan dibayarkan untuk peserta yang lolos CAT dan lanjut ke tahap psikotes. Jadi psikotesnya ya yang akan dibayarkan. Artinya gratis untuk peserta. Jadi satu-satunya pembayaran mungkin yang dibebankan ke peserta adalah tes CAT ini. Computer Assisted Test ya, CAT ya. Nah, itu demikian informasi yang kami sampaikan untuk mekanisme seleksi terbatas penugasan khusus Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini juga ada beberapa keterangan Bapak Ibu ya. Jadi kami sangat mengharapkan ada koordinasi antara kabupaten dengan puskesmas. Saya yakin kemarin kalau tidak salah sudah ada rapat-rapat yang dilakukan oleh kabupaten dengan puskesmasnya. Itu sangat bagus sekali karena kita harus menyamakan persepsi ya, menyamakan persepsi, sepakat juga bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Kemudian harapannya juga di sini Puskesmas Lokus beserta Dinas Kesehatan Kabupaten itu dapat cermat dan teliti melakukan seleksi awal. Ini kami ulang-ulang lagi karena memang ini seleksi yang mungkin belum pernah ada sebelumnya sistem ini. Makanya kami konsepnya bottom up ya, dari ujung tombak, dari akar rumput istilahnya seperti itu. Kami ingin benar-benar mendapatkan sosok tenaga kesehatan penugas khusus yang berkinerja nanti untuk ditempatkan pada puskesmas Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa tabel insentif. Ini mungkin sudah umum ya, karena khusus provinsi kan sudah berjalan beberapa tahun, jadi mungkin sudah tahu angkanya. Nah, ini sengaja kami sampaikan di sini supaya lebih jelas lagi. Jadi kriterianya ada sangat terpencil, pedesaan, dan perkotaan. Ini pakai kode ya, ST, T, D, dan K. Paling tentunya yang paling banyak mendapat adalah pencil. Nah, kriteria ini sendiri sangat jelas sudah juga ada di dalam lampiran, artinya puskesmas yang dituju, yang memang dibuka formasinya, apakah itu berkriteria ST, T, atau dan lainnya. Dan angkanya di sini jelas. Total terima 4.425, itu paling tinggi ya bagi yang bertugas di sangat terpencil. Kemudian ada terpencil 3,6 dan seterusnya. Ada informasi yang menggembirakan dari pemerintah Kabupaten Kota Baru yang menyiapkan anggaran, ini luar biasa, saya pikir harus kita apresiasi untuk nakes dokter dan dokter gigi. Untuk wilayah terpencil dan sangat terpencil itu ada tambahan insentif. Nah, sampai saat ini kami dapat informasi untuk dokter dapat 8 juta, yang sangat terpencil, kemudian yang terpencil itu 7 juta. Ini tambahan insentif ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya yang ini terima, misal sangat terpencil dari provinsi 4.425 ditambah insentif dari Kabupaten Kota Baru tadi untuk sangat terpencil, untuk dokter ya, 12, berarti terimanya 12.425.000 per bulan. Nah, informasi lainnya untuk tahun ini karena di akhir tahun anggaran disediakan untuk 3 bulan. Jadi meskipun misalnya nanti per tugasnya 1 September, tapi terimanya hanya untuk Oktober, November, Desember kayak gitu. Nah, untuk tahun berikutnya tentunya ini juga dianggarkan ya. Harapan kami tidak berubah karena ini proses penganggaran. Jadi tetap berlanjut bulan-bulan berikutnya sampai dengan akhir tahun 2025 ya. Mudah-mudahan anggaran ini juga tersedia untuk dokter dan dokter gigi yang bertugas di puskesmas terpencil dan sangat terpencil di Kabupaten Kota Baru. Luar biasa. Terima kasih. Di Dinas Kesehatan Kota Baru ini saya sampaikan dulu lewat Zoom ini. Untuk terima kasih yang lainnya nanti kita akan proses. Kemudian yang lain-lain Bapak Ibu, ini ada tabel. Ini juga sudah kami koreksi karena dari sebagian yang tertampang ini ada ketinggalan di Kesling. Jadi Kesling itu ada D4 Kesling juga kami buka lowongan gitu. Tapi sekali lagi kembali kami ingatkan, jenis nakes ini, kualifikasi pendidikan dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas. Di puskesmas ada peta jabatan. Nah, silahkan dipilah-pilih apa yang jadi prioritas sekarang. Apakah jenjang keterampilan, apakah jenjang keahlian. Di sini kan ada beberapa strata pendidikan. Ada D3, tentunya kalau D3 jenjang keterampilan. Nah, kalau yang S1 tentunya ada jenjang keahlian. Saya yakin teman-teman di puskesmas, terutama mengolah kepegawaian, mengerti situasi ini. Jadi silahkan kembali
disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas. Jangan melenceng dari rencana pengelolaan SDM di puskesmas ya Bapak Ibu ya. Kami tidak mungkin sekian ratus puskesmas mengecek satu-satu. Kami percayakan dengan Bapak Ibu yang ada di puskesmas dalam rangka mengatur formasi ini. Nah, di sini secara umum saja. Artinya kalau Kesling ada D3, ada D4. Cuman jangan lupa itu stratanya berbeda. Ada jenjang keahlian, ada jenjang keterampilan. Kira-kira demikian. Kemudian apalagi ya yang berubah ya. Ini sudah umum ya, silahkan maksimal 35 tahun, untuk gigi maksimal 45 tahun. Persyaratan lainnya silahkan. Nah, lampiran Bapak Ibu silahkan dibuka satu-satu, ada lampiran contoh rekomendasi puskesmas, otomatis Kepala Puskesmas nanti akan memberikan rekomendasi. Ini juga kami sampaikan dalam rangka kami tidak ingin salah pilih kayak gitu. Ini benar-benar nakes yang akan nanti dipakai, digunakan dan berkinerja untuk kegiatan-kegiatan program di Puskesmas. Ya, karena ini sudah ranahnya nakes strategis, nakes-nakes yang memang diperlukan di dalam konteks program-program di Puskesmas. Selain nakes lainnya ya, karena ada tiga jenis yang kami buka di sini, ada 9 nakes strategis, ada pemenuhan bidan desa, dan satu lagi nakes pengganti formasi tuksus yang lulus P3K, tapi tidak banyak. Baik, kemudian terus ada surat pernyataan. Ini kami menggarisbawahi permasalahan nakes-nakes tuksus yang tidak ada di lokasi penugasan. Karena ternyata bukan orang situ, dan kalau bukan orang situ tapi mau menetap, oke, makanya kami bikin surat pernyataan ini. Tapi kalau orang bukan orang situ tapi memang rencana mau akan sebentar-sebentar saja di situ, nah ini bahaya. Jadi tolong Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten dicek lagi ya Bapak Ibu ya, bahwa nakes yang memang bertugas nanti ada nakes yang benar-benar ada di lokasi tersebut, berdomisili mau berdomisili di tempat tersebut dalam rangka kegiatan-kegiatan program Puskesmas. Nah, ini sudah banyak Bapak Ibu permasalahan yang sering terjadi, yang hanya beberapa hari, sisanya tidak ada di tempat. Kemudian ada juga yang setelah 2 bulan, 3 bulan malah hilang, tidak ada orang kayak gitu. Nah, ini tolong kita bekerja sama, baik peserta, pastikan bahwa Anda memang siap dan layak juga ditempatkan sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan di lokasi tersebut, dan Puskesmas beserta Dinas Kesehatan Kabupaten juga harus benar-benar selektif. Baik, ini surat pernyataan, ada mengetahui Kepala Puskesmas. Kemudian lainnya ada pernyataan kalau memang pernah bekerja atau istilahnya di tempat tersebut atau di tempat lain juga tidak apa-apa. Yang penting ini sebagai bahan pertimbangan Puskesmas ya untuk memajukan Anda menjadi nominasi untuk di seleksi nanti di tingkat provinsi. Ini lamaran. Nah, ini mungkin banyak yang jadi pertanyaan, Bapak Ibu, beberapa teman menjapri di IG juga ada pertanyaan. Lamaran ini formatnya tolong jangan dirubah, karena di dalamnya itu ada isinya ini, tulisannya. Bersama ini kami mengujukan permohonan lapangan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan perlindungan khusus nakes khusus Provinsi Kalimantan Selatan untuk formasi apa, misalnya ada dokter atau dokter gigi, ada bidan, yang akan bertugas pada puskesmas Bapak pimpin. Jadi lamaran ini memang melalui Kepala Puskesmas, Bapak Ibu, Kepala Puskesmas di kabupaten setempat, cuman isinya itu adalah sebagai tenaga kesehatan khusus provinsi ya. Untuk formasi tentunya formasi yang tersedia di puskesmas tersebut. Jadi jangan salah menulis, formasinya tidak ada di puskesmas tersebut ya, tidak ada, tidak bisa. Jadi tolong lampiran-lampiran yang setelah halaman ini tolong dicermati, diteliti, ada formasi-formasi yang memang disediakan, dan betul kata Pak Heriadi tadi pagi, tidak semua lokasi dibuka, tidak semua puskesmas dengan jenis tertentu, dengan jenis formasi tertentu. Mohon juga Bapak Ibu Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten juga dicermati rinciannya, karena ini adalah bagian dari pengolahan data kemarin ya, ada data SDMK, data Renbud, kemudian beberapa kali kita bertemu untuk Desdata. Jadi intinya data-data ini
sudah fix ya, meskipun pasti ada sedikit yang dikoreksi nanti. Data ini sudah cukup fix dan kita akan lanjutkan dengan proses seleksi. Baik, ini persyaratan lainnya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini lampiran surat pengantar dari Dinas Kesehatan Kabupaten ke Provinsi. Lampirannya begini. Jadi yang 6.1 Bapak Ibu ya, ini rincian nama untuk rekap dari puskesmas Bapak Ibu ya. Jadi rekap dari kabupaten yang akan disampaikan ke provinsi. Dan jangan lupa nomor urut ini sesuai ranking. Jadi kita ada punya ranking 1, 2, 3. Nah ini nanti untuk memudahkan ranking setelah ada nilai CAT, tentunya kalau ada nilai yang sama, kita akan ambil yang ranking prioritas yang menurut sudah diseleksi oleh kawan-kawan puskesmas dan bersama dengan kabupaten. Ya, jadi tolong ranking 1, 2, 3. Jangan lupa maksimal 3. Maksimal 3, yang terbaik 3. Dan 3 pun nanti akan diseleksi melewati proses CAT dan psikotes. Tapi psikotes itu sudah cukup 1 kayaknya yang terbaik. Jadi memang masih cukup panjang Bapak Ibu ya prosesnya, tapi saya yakin ini akan, karena gotong royong, kita akan saling bantu-membantu, dukung-mendukung. Istilahnya ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Jangan lupa tanda tangan kepala dinas kabupaten. Kemudian format yang kedua itu untuk formasi bidan, wilayah terpencil sangat terpencil. Nah, jadi ada 3 jenis, tabel nanti yang disiapkan dalam lampirannya kabupaten ya Bapak Ibu ya, kabupaten merekap puskesmasnya. Jadi ada untuk 9 nakes strategis, kemudian ada untuk bidan. Ini juga tidak semua karena hanya terpencil sangat terpencil saja Bapak Ibu. Jadi saya yakin yang cukup kerepotan mungkin puskesmas terpencil sangat terpencil ya, karena sangat banyak formasinya disiapkan di situ. Kemudian yang terakhir ini formasi khusus pengganti sesuai ABK. Nah ini juga tidak banyak. Ini juga untuk terpencil dan sangat terpencil. Nah kami sangat mengharapkan sekali nakes Kalsel ya, putra putri terbaik Banua Kalsel ini mau bertugas pengabdian tentunya di tempat-tempat terpencil yang sudah kami petakan, yang sudah kami mapping, dalam rangka tentunya akses kesehatan yang lebih baik untuk warga-warga yang jauh dari titik pelayanan, dan tentunya seperti arahan Pak Gubernur kemarin, tentunya ada pemerataan di pelayanan kesehatan di Banua Kalsel. Baik, selanjutnya ini ya yang namanya formasi. Jadi formasi ini Bapak Ibu sekali lagi mohon dicermati karena mungkin agak detail ya, detail, dan memang seperti inilah yang namanya formasi. Kita tidak ingin salah taruh, artinya naruh formasi yang justru tidak diperlukan gitu, atau mungkin cukup banyak sudah nakes di situ. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Ini benar-benar harus efektif, efisien, tepat sasaran. Nah, ini kami rincikan, mungkin bagi yang belum pernah melihat detail seperti ini, cukup perlu waktu untuk mempelajarinya, tapi ini sangat mudah, sudah dibikin semudah mungkin ya, maksudnya seperti itu. Ini sangat mudah. Ada kolom sebelah paling kiri ini kabupaten, kemudian turun lagi ada nama puskesmasnya, per kabupaten ada beberapa puskesmas, jenisnya ada di sini terpencil, pedesaan, sangat terpencil, dan seterusnya. Di sini ada 9 nakes yang memang dibutuhkan, tapi di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 7, 8, 9-nya sendiri sudah terpenuhi dalam indikator 2, minimal 1 di puskesmas, di 9 nakes strategis. Nah, jadi hanya ini yang untuk 9 nakes strategis. Kemudian lampiran yang berikutnya adalah formasi bidan. Bidan cukup banyak karena mapping kita untuk wilayah terpencil, sangat terpencil, itu masih ada, dan terutama Kota Baru ya, cukup banyak di sini. Kota Baru. Ini Kota Baru semua. Mudah-mudahan bisa terisi ya Bapak Ibu ya. Bidan stoknya cukup banyak. Cuman apakah mau mengabdi pada tempat-tempat tersebut? Tentunya harapan kita bisa ikut berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan di Banua Kalsel. Kemudian lampiran berikutnya formasi khusus pengganti. Nah ini tidak banyak Bapak Ibu, hanya 12. Ini juga prioritas pada 12 lokasi, 12 nakes ya. Di sini bisa dibaca juga yang 12 ini karena sedikit sudah sangat detail ya.
Jadi ada Batola, AST 2 orang, Kota Baru banyak. Ternyata Kota Baru juga yang banyak. Tidak apa-apa, ini uh, gambaran bahwa kami di provinsi sangat sangat perhatian ya, seperti itu ya, perhatian dan ingin sekali pemerataan yang seperti arahan Pak Gubernur kemarin terjadi di Banyuwangi Kalsel. Jadi distribusi tenaga kesehatan benar-benar merata, tapi paling tidak action kita, upaya kita sudah sampai di sini. Baik, lampiran terakhir itu sebenarnya penjelasan dari lampiran yang pertama, tapi khusus dokter-dokter gigi. Nah, karena dokter-dokter gigi ini cukup sulit ya nyarinya ya, artinya lulusannya pun tidak sebanyak mungkin profesi lainnya. Jadi kami khusus biasanya merancang ini. Ini juga hasil komunikasi dan diskusi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Jadi kayak sepertinya belum pernah kami melakukan komunikasi koordinasi ini ya, selevel ini. Tapi kami juga mengapresiasi dukungannya luar biasa. Jadi saya yakin sudah ada beberapa dokter gigi yang mengontak kepala puskesmas karena sejak kemarin kita sudah share nomor-nomor di kabupaten yang bisa dihubungi. Saya yakin nanti mungkin ada informasi. Mudah-mudahan juga bisa terisi ya, karena cukup banyak, terutama dokter gigi ini ada 31 formasi Bapak Ibu, dan semua rata-rata di terpencil, sangat terpencil, terutama Kota Baru. Kalau dokter sini ada 8 orang, total 39 orang. Nah, ini mungkin Bapak Ibu di kabupaten kota, di puskesmas, kepala puskesmas, mohon kerjasamanya, karena ini juga termasuk prioritas kita, prioritas untuk nakes dokter dan dokter gigi ini agar bisa bertugas di puskesmas Bapak Ibu semua. Baik, selesai mungkin share screen yang pertama. Bapak Ibu kira-kira apa kita diskusi sebentar? Mungkin ada pertanyaan 2 ya atau 3 ya seperti itu. Terus kita lanjut lagi ke UKOM, persiapan UKOM. Silakan Bapak Ibu, ada yang raise hand? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Sepertinya tidak ada yang raise hand. Atau ada open mikrofon, silakan. Sepertinya tidak ada. Berarti cukup jelas, alhamdulillah. Silakan mengisi daftar hadir Bapak Ibu, sudah ada di kolom chat. Izin Pak Rija. Ya, silakan. Izin Pak Rija. Maaf, mau bertanya. Ya. Jadi beberapa hari ini cukup Dari banyak siapa ya. ya? Tidak terlihat. Oh, Kota Baru, Bu Bapak. Nisa. Baik, Bu. Oke. Jadi memang beberapa hari ini cukup ramai yang telepon ke kami. Ada beberapa hal yang memang juga sudah kami coba infokan juga ke provinsi. Salah satunya kemarin terkait Kesling, yang klasifikasi pendidikannya kan di situ cuma D3, tapi alhamdulillah sudah bisa ditambah jadi ada D4 juga ya Pak, karena ada beberapa yang masuk ke kami dan putra daerah itu kebetulan klasifikasinya ada D4. Kemudian ya, itu sudah teratasi. Kemudian ada juga pertanyaan dari beberapa uh, tenaga dokter yang kebetulan mereka adalah dokter intensif yang akan selesai di bulan ini, mau ikut juga. Hanya saja STR mereka kan masih STR intensif. Nah, ini bagaimana? Kalau kami kan intinya ini ketika ada yang mau tuh sangat senang sekali ya. Tapi bagaimana kami menampung ini, ataukah boleh, apakah tidak gitu. Kemudian terkait apa namanya alur untuk pengusulan, memang kita arahkan semua ke puskesmas. Apakah seperti itu? Karena memang ada sedikit keraguan dari teman-teman kepala puskesmas ini. Untuk yang dokter dan dokter gigi kan rata-rata susah nih untuk dapat gitu, untuk mencari putra daerah. Akhirnya kan menyerahkan ke kami yang di dinas kabupaten. Sedangkan alurnya harapan kita kan ke puskesmas dulu supaya mereka ada wawancara dengan kapus kan ya.
kemudian dimasukkan ke usulan puskesmas, baru dikirim ke kabupaten. Alurnya ini tolong kami bisa diperjelas lagi Pak Rija, supaya kami kan sama dengan semua puskesmas seragam gitu. Jadi tidak sekedar semua, nanti pemohonnya disuruh ke kabupaten semua, jadi kami agak bingung. Karena memang mungkin orang luar yang mau bergabung, tapi maunya misalnya di puskesmas A, kalau kami pasti nyuruhnya ke kapus dulu supaya masuk di usulan kapus, ataukah seperti apa, atau bisa langsung dari kabupaten gitu. Pak Rija, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nisa. Baik, penting sekali ini yang Ibu sampaikan. Mungkin juga ada dari puskesmas lain yang jelas pertanyaannya sama dengan Ibu. Jadi yang pertama untuk kualifikasi pendidikan, kami memang membuka seluas-luasnya, Ibu. Jadi ada D3, D4, S1, dan sebagainya. Nah, ini kami serahkan ke puskesmas, tentunya sebagai pengguna nanti, pengguna nakes, kriteria mana yang akan dipakai. Jadi di puskesmas kan ada peta jabatan dan sebagainya. Nah, silakan disesuaikan. Kalau memang yang diperlukan keterampilan, jenjang keterampilan, otomatis kan lulusannya yang D3. Tapi kalau memang naik levelnya menjadi jenjang keahlian, silakan diambil yang D4, kayak gitu. Dan ini saya yakin di puskesmas juga sudah di mapping kebutuhan-kebutuhan ini. Jadi memang terbuka luas lah seperti itu untuk jenjang kualifikasi, tapi diatur oleh kebutuhan puskesmas. Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang nomor 2, untuk dokter gigi, betul kata Bu Nisa, ini langka ya, langka. Jadi kami dari awal sudah sangat ini ya, membuat sebuah kekhususan gitu ya, spesial. Jadi bagaimana supaya rekan-rekan peserta dokter ini yang berminat untuk ditugaskan lebih mudah. Nah, jadi begini, Bu Nisa, tidak harus sebenarnya khusus dokter-dokter gigi ya, Bapak Ibu ya, tidak harus sebenarnya datang untuk bertemu dengan kapus, terus wawancara seperti ujian wawancara, itu tidak. Jadi istilah wawancara ini tentunya ada komunikasi. Komunikasi ini dalam artian kami harap informasi yang diberikan kapus itu juga jelas terkait dengan, saya yakin orang akan bertanya situasi bagaimana kondisi puskesmas, apakah ada rumah dinas, kalau memang mereka ditempatkan, itu pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Nah, jadi tolong pastikan, kondisikan situasi yang apa adanya, dan memang itulah nanti yang akan menjadi lahan pengabdian bagi dokter dan dokter gigi yang akan bertugas di sana. Jadi itu harapan saya seperti itu, Bapak Ibu, Bu Nisa. Harapan kami, siapa yang bertugas nanti, karena ini lokasinya terpencil, sangat terpencil, sudah tahu situasi yang ada di sana. Dan itu harapan kami, kepala puskesmas tentunya yang tahu persis di situ, bisa memberikan gambaran. Nah, apakah harus datang? Saya pikir tidak. Karena datang ke satu titik lokasi itu tidak seperti naik ini ya, Grab atau Gojek ya. Itu cukup jauh ya. Jadi silahkan berkomunikasi. Komunikasi sendiri kan bisa WA, bisa telepon, bisa video call ya. Nah, itu konteks surat yang harus disiapkan. Wawancara itu garis miring konfirmasi. Jadi kepala puskesmas silahkan memberikan surat tersebut, artinya sudah konfirmasi dengan nama dokter yang bersangkutan. Tidak mesti harus datang. Ya, saya yakin bayangannya harus datang gitu ya, jauh-jauh naik pesawat sambung speed ya Bu ya. Naik pesawat sambung speed kemudian lewat darat lagi, itu kayaknya luar biasa. Tapi paling tidak dokter yang akan bertugas nanti berkontak, berkomunikasi, telepon, WA, video call kalau memang mau melihat situasinya, akan bertanya bagaimana situasi di puskesmas, ada berapa karyawan di sana, bagaimana mungkin rumah dinas kalau memang saya dari jauh ke situ, bagaimana transportasi yang mudah untuk menuju di lokasi. Nah, ini makanya kami libatkan kawan-kawan sampai dengan puskesmas untuk memberikan gambaran tersebut. Kalaupun Bu Nisa cukup di kabupaten, tidak masalah.
Misalnya cukup kabupaten kota baru yang akan apa ya namanya mengkoordinir, juga tidak masalah. Karena saya yakin ya puskesmas dengan kabupaten itu pasti sudah jadi satu tim ya seperti itu. Yang perlu nakesnya provinsi tentunya didukung juga oleh kabupaten. Dan saya yakin yang menyiapkan anggaran insentif tambahan juga dari Kabupaten Bu Nisa dan kawan-kawan ini. Jadi pasti akan terkait dengan sangat dekat ya situasi ini. Kalaupun tadi kata Bu Nisa dikoordinir oleh kabupaten, silahkan juga. Artinya cerita tersebut, cerita dokter-dokter tersebut, misalnya Pak, Bu bagaimana puskesmas Bungkukan? Itu naik speed kah? Oh, kayak gitu. Tapi Bu Nisa dan kawan-kawan di kabupaten bisa menceritakan tidak apa-apa. Nah, intinya kami juga tidak ingin memberikan harapan palsu ya, istilahnya dengan dokter-dokter gigi, karena kami komunikasi bahwa Anda akan ditempatkan di suatu tempat yang mungkin tidak terbayangkan gitu, karena rata-rata orang kota ya, seperti itu orang-orang kota. Nah, jadi kami harap Anda bisa berkomunikasi dengan tentunya kepala puskesmas yang tahu persis kondisi puskesmasnya. Mungkin ada pertanyaan bagaimana makannya di sana, bagaimana kalau malam banyak nyamuk kah. Nah, itu pertanyaan yang tidak bisa kami sampaikan, tapi harapan kami akan diceritakan dengan baik oleh Kepala Puskesmas dan tentunya juga bantuan dari Bu Nisa dan kawan-kawan di Kabupaten Kota Baru. Kira-kira demikian Bu Nisa. Jadi untuk administratif silahkan diatur. Ini khusus dokter-dokter gigi ya. Silahkan diatur untuk administratif. Intinya saya sepakat dengan Bu Nisa tadi karena nakes ini langka. Kita akan bantu bagi siapa saja yang ingin ditugaskan di tempat tersebut, kita akan bantu sebisa mungkin. Kita akan permudah administrasinya. Kalaupun kurang beberapa berkas, asal memang berkas utamanya ada ya, dia punya ijazah, dia punya STR, kemudian dia yang berkemauan memang bertugas di situ, tentu bisa kita bantu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya tadi, apakah yang internship ya? Nah, ini kami tidak berani jawab ini, Bu. Apakah yang internship lulus selesai di bulan depan ya, Agustus ya, itu bisa langsung bekerja? Ini kami belum bisa menjawab dulu. Mungkin kami diskusikan dulu ya, Ibu ya. Mohon izin Bu Nisa, ada berapa orang ya kira-kira? Yang komunikasi dengan saya baru mau selesai internship baru satu sih Pak. Oh iya, Tapi dia memang pengen ke kota karena mungkin putra daerah katanya. siap, Sekarang siap. dia internship di luar wilayah Kota Baru. Rencananya dia itu kalau memang bisa dia ikut daftar. Nanti kan setelah 1 bulan katanya setelah internship STR yang baru terbit gitu. Nah, itu yang jadi permasalahan karena kan kita di bulan Agustus tuh Agustus. sudah mulai seleksi dan segala macam kan Pak ya. Takutnya nanti Ah, kecuali memang ada yang lain mungkin kita bisa kesampingkan. Kalau memang tidak ada yang lain kan nih menurut kami nih ada yang mau nih senang sekali gitu. Cuman ya, ya jangan sampai juga menyalahin aturan kan ya Pak. Nah, jadi mohon masukannya nanti. Terima baik, kasih. baik Bu. Cukup jelas situasinya. Jadi akan kita bantu sebisa mungkin dalam rangka pemenuhan nakes strategis, terutama dokter-dokter gigi di Puskesmas Kota Baru, Bu. Jadi kalaupun nanti selisih sedikit-sedikit, kita akan upayakan tentunya kemauan dokter tersebut untuk bertugas di Kota Baru itu sudah diapresiasi sebagai bentuk yang luar biasa. Jadi saya yakin nanti ada jalan lah menuju titik tersebut. Kan kapan lagi Kota Baru lengkap dokter-dokter giginya gitu kalau tidak seperti ini. Baik, Wah, betul kira-kira betul. cukup jelas Bu Nisa ya. Kita yang untuk kasus-kasus tertentu dokter-dokter gigi kita akan bicarakan secara internal untuk dalam rangka pemenuhan nakes-nakes yang langka tadi, terutama. Ya baik, Pak Rija, makasih. Tidak ada yang raise hand kayaknya. Untuk nakes lainnya silakan diikuti sesuai skema, sesuai prosedur, sesuai tahap-tahap yang sudah berlangsung. Baik, terima kasih. Ini kita lanjutkan dengan UKOM ya Bapak Ibu ya, soalnya ini UKOM juga biasanya ratusan orang ini yang menunggu kabarnya. Mungkin host
kita cukupkan untuk diskusi rekrutmen terbatas ya. Kita lanjut ke sesi 2, terutama untuk UKOM. Pak Heriadi ada tambahan? Ya, Pak Heriadi ada tambahan untuk seleksi tuksus. Ini karena penjelasan aja mungkin. Ya, siapa? Oke, sudah cukup jelas Pak yang disampaikan. Mungkin penekanannya eh, tadi apa yang disampaikan Ibu Anissa Kota Baru untuk poin yang khusus dokter-dokter gigi Pak. Itu memang kekhususan, jadi mungkin terbuka selebar-lebarnya dari calon-calon yang lain. Tapi yang selainnya, maka tadi apa yang disampaikan Pak Rizal berjenjang ya dari puskes. Mungkin satu ya tadi terlewat, ada yang terlewat ya Pak tadi. Bagi misalnya ada beberapa calon yang masuk ke dinas kabupaten kota, misalnya posisinya pada saat dia ada sebagai TKS itu misalnya dia sambil apa belajar ya. Tetapi itu sudah disampaikan di surat ini ya, surat tambahan. Jadi pasti memang pure supaya calon ini bertugas full di tempat tugas sesuai dengan lokus masing-masing. Oke, sudah ini aja Pak. Cukup Pak. Baik, Pak Heriadi, betul. Ada surat koreksi kita. Jadi ini ulun sampaikan di Zoom ini supaya jelas juga. Surat koreksi kemarin terbit hari Senin ya, setelah kita melakukan evaluasi secara singkat. Terutama informasi untuk dokter gigi ya, Bu Nisa kemarin ya. Jadi ternyata yang dokter gigi itu sedikit lebih rendah insentifnya daripada dokter umum. Nah ini sudah kita sampaikan bersurat. Di grup dokter gigi juga sudah kita sampaikan. Jadi untuk dokter gigi itu yang sangat terpencil 7 juta. Kemudian untuk terpencil itu 1.250.000. Cuman saya lihat di formasi tidak ada dokter gigi untuk wilayah terpencil. Yang ada sangat terpencil semua. Jadi aman sebenarnya. Ya, aman. Jadi rata-rata mendapatkan 7 juta semua. Soalnya kalau yang ada 1 juta ini kayaknya ini berat ini. Panjang ini ceritanya Pak Rizal, jadi segitu. Ya, tidak apa-apa Bu Nisa, silahkan diproses aja ya. Jadi terima kasih, ini sekali lagi apresiasi untuk Kabupaten Kota Baru nih Bu Nisa dan kawan-kawan sudah memperjuangkan insentif yang saya anggap luar biasa ya. Jadi kalau memang ini insentifnya ada di Kalsel, ini satu-satunya kabupaten yang berani menyiapkan anggaran tinggi ya untuk insentif penugasan dokter gigi di wilayahnya. Selanjutnya koalisi pendidikan tadi sudah dijelaskan. Nah ini keterangannya Bapak Ibu. Kesling ada perubahan D4 Kesling. Tenaga promkes itu ada S1 kesehatan masyarakat secara umum. Sekali lagi ini poin C Bapak Ibu. Puskesmas menyesuaikan kebutuhan kualifikasi tenaga kesehatan khusus yang akan diseleksi sesuai dengan peta jabatan. Nah ini saya tadi kembalikan. Ini perlunya jenjang keterampilan atau keahlian atau bagaimana kayak gitu. Silakan di sepakati atau ditegaskan di dalam kebutuhan puskesmas. Kemudian tidak sedang menempuh jalan pendidikan atau kuliah dan calon pelamar memiliki ijazah yang bukan surat keterangan lulus. Soalnya ada beberapa pertanyaan, ijazahnya belum tuntung ya, tapi sudah lulus. Wah ini agak susah nih, artinya kan nanti surat keterangan lulus, jadi itu tidak dipakai. Jadi ijazah memastikan bahwa memang calon sudah lulus dan ijazahnya dilegalisir. Dan ini pertanyaannya sedang menempuh menjalani pendidikan ini begini ya, dia sudah jadi D3 tapi kuliah D4 misalnya, itu kan proses. Jadi mau daftar yang D3-nya dulu Pak gitu. D4-nya ini masih dalam proses pendidikan. Wah, ini terganggu nanti. Masa penugasan
tugas di tempat lokasi nanti bolak-balik itu kuliah atau bagaimana, ini kan susah juga. Jadi tolong Bapak Ibu di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten juga mencermati ya Bapak Ibu ya, jangan sampai calon nakesnya nanti posisinya seperti ini. Masih kuliah ngambil S1 Kesmas gitu. Misalnya D3 Kesling tapi ngambil S1 Kesmas, itu kan prosesnya menjalani atau menempuh pendidikan, meskipun pendidikannya itu tidak ada sangkut pautnya dengan mau bekerja karena D3 Kesling misalnya seperti itu. Nah, baik. Jadi ini kami tegaskan lagi, surat ini sudah disebarluaskan. Kemudian di lampirannya ada ini Bapak Ibu, ada contoh ya, contoh laporan yang dibuat oleh masing-masing puskesmas ya. Jadi ada nama nanti, detail juga, ada keterangannya tidak lulus karena memang mungkin masukan berkas tidak lengkap dan sebagainya. Terus yang lulus ini 1, 2, 3 teratas ranking ya Bapak Ibu ya, 1, 2, 3 lulus. Nah ini contoh supaya memudahkan aja data yang nanti akan direkap puskesmas, kemudian naik ke kabupaten, dan nanti di provinsi juga tinggal melanjutkan gitu hasil laporan dari Bapak Ibu semua. Oke, kira-kira demikian Bapak Ibu. Ini yang UKOM. Baik, terima kasih. Saya cukupkan untuk yang rekrut nakes ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita yang ke UKOM. Ini kebetulan sudah tampil di depan. Surat tentang pemberitahuan pelaksanaan uji kompetensi. Oke, ini nanti mungkin dibantu Pak Heriadi ya untuk penjelasannya Bapak Ibu. Ini surat yang biasa sudah kami kirimkan 2 periode terakhir ya. Jadi tahun 2022 itu sudah periode awal tahun, periode akhir tahun, kemudian 2023 ya. Kemudian 2024 ini, yang kemarin awal tahun bulan Maret juga kita sudah menyelenggarakan dan sudah selesai. Alhamdulillah dari total peserta yang terakhir kemarin, periode kemarin, hanya ada 1 yang tidak lulus. Nah ini setelah tentunya kita melakukan sosialisasi dan penjelasan di sana-sini secara gencar. Jadi jangan sampai Bapak Ibu calon peserta UKOM itu asal daftar. Nanti kalau asal daftar itu ujung-ujungnya tidak lulus. Jadi harus dipastikan dulu bahwa Anda itu memang mengerti dulu masalah UKOM Jabatan Fungsional Kesehatan. Anda sudah tahu bahwa Anda layak untuk mengikuti ujian ini. Jadi berbicara layak atau tidak itu ada syarat dan ketentuannya. Nanti mungkin akan detail ya. Ini berubah terus ya Bapak Ibu ya. Persyaratan-persyaratannya itu karena kita mengikuti aturan perundang-undangan yang terbaru. Kalau tidak salah ada lagi Perka BKN ya, kalau tidak salah yang nomor 11 itu juga akan merubah mekanisme sistem UKOM sebenarnya. Tapi yang jelas ini tidak sampai merubah drastis ya, hanya merubah sedikit-sedikit. Tapi penting bagi peserta UKOM semua untuk mengetahui dan memahami UKOM yang akan dilaksanakan pada periode ini di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Ini tanggal-tanggalnya Bapak Ibu silahkan dikunci ya tanggal-tanggalnya. Artinya kita tidak mau juga nanti ada peserta terlewat. Hari ini sudah tanggal 25 ya, berarti sudah sehari bergulir pengumuman ini. Karena kemarin kalau tidak salah kita launching secara resmi bersurat ke Dinas Kesehatan Kabupaten, Kabupaten Kota, rumah sakit, terus juga ada di IG kita juga sudah diinformasikan tentang pengumuman uji kompetensi. Nah ini silakan dikunci jadwal-jadwalnya. Terakhir pendaftaran itu kita tutup tanggal 5 Agustus ya. Jam 4 sore ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai ada yang mengupload atau mendaftar tengah malam atau mau tidur jam 10 malam gitu mau mengupload berkas tidak bisa. Jadi jam 4 sore sudah kita tutup linknya. Kemudian ada verifikasi berkas yang sudah Bapak Ibu kirimkan, pendaftaran yang Bapak Ibu kirimkan itu kami minta waktu 1 minggu karena kemarin hasil koordinasi dengan tim penguji, mereka mau minta lebih banyak waktunya untuk dalam rangka lebih teliti lagi gitu untuk memverifikasi berkas. Nah, kemudian Bapak Ibu, poin 4, pemberitahuan seperti biasa ada pengumuman nanti nama-nama yang akan mengikuti UKOM. Itu tanggal 14 Agustus.
kita kunci ya namanya di tanggalnya ya di angka 14 Agustus. Mudah-mudahan tidak ada perubahan ya Bapak dan lain hal. Kemudian konsultasi Praukom itu tanggal 14 sampai 26 Agustus. Artinya setelah pengumuman itu bergulir, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja komunikasi antara tim penguji dengan peserta uji untuk melakukan pra uji kompetensi jabatan fungsionalnya masing-masing. Jangan lupa Bapak Ibu, ini jangan sampai ditunggu nanti ya, pesertanya ini tidak ada mengabari gitu ya, pesertanya juga nunggu dikabarin gitu. Nah, silahkan pesertanya lah yang aktif, kan yang diuji kan Anda ya, masa Anda yang tidak aktif? Tolong aktif ya pesertanya. Kemudian selanjutnya di tanggal itu juga setelah melakukan konsultasi Praukom, nah itu silahkan mendaftar secara online dan tentunya setelah dilakukan konsultasi prauji akan didapat jenis dokumen yang disiapkan, antara lain dokumen portofolio. Nah, jadi saya harap semua peserta sudah ngerti itu, tidak bertanya-tanya lagi apa itu portofolio, apa itu nanti ujian secara apa ada lisan tertulis misalnya, kalau apakah nanti harus mengikuti format yang ada ya. Nah, itu jangan lagi ada pertanyaan karena ini sudah berjalan beberapa periode. Silahkan bertanya pada teman yang Anda yang sudah pernah ujian 2 atau 3 periode ke belakang. Kemudian pelaksanaan UKOM-nya sendiri itu tanggal 29 sampai 31 Agustus. Dikunci lagi Bapak Ibu tanggalnya. Tempat pelaksanaan akan diberitahukan kemudian. Ini rencananya di Banjarmasin. Kami sedang mengupayakan tempatnya ini di satu tempat Bapak Ibu yang besar, yang mudah diakses ya. Mungkin tempat parkir dan tempat tunggunya gampang gitu ya. Jadi pengalaman dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya agak susah ya kalau kita adakan di tempat pelayanan ya, misalnya di rumah sakit atau di kantor kami sendiri, karena kadang tempat parkirnya terbatas. Nah, kami mencoba ini cari tempat yang enak lah. Nah, jadi mungkin ada ada kemungkinan ini dilaksanakan di satu hotel di Banjarmasin. Tapi belum janji, ini masih kami coba. Nah, itu mungkin informasi tentang tempat pelaksanaan akhir tahun di akhir bulan depan. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, hukum pelaksanaannya dilakukan secara tatap muka atau bahasanya luring, istilahnya offline ya. Jadi tidak ada hukum yang online atau pakai Zoom. Yang ada mungkin pra-ukom. Pra-ukom boleh, karena itu kewenangan tim penguji dengan peserta uji. Silakan melakukan komunikasi by WA, email, mau bikin Zoom, mau bikin pengarahan secara umum atau satu-satu silakan. Itu pra-ukom. Pra-ukom yang tadi tanggal 14 sampai 26. Hukumnya sendiri di 29 sampai 31 Agustus itu dilakukan secara offline ya, tatap muka. Nah, silakan persiapkan segala sesuatunya untuk teman-teman peserta hukum, untuk yang jelas mempelajari dulu lah hukum itu apa, kemudian menyiapkan berkas-berkas yang memang menjadi syarat dan ketentuan Anda untuk ikut hukum di periode ini. Kemudian ada Japung yang disediakan itu 22 jabatan fungsional. Japung itu jabatan fungsional ya Bapak Ibu ya. Beberapa jenis Japung ini memang tidak ada kriteria yang tertentu, misalnya ada keahlian untuk perawat di sini yang nomor 17 itu seperti biasa, yang perawat ini nakes provinsi ya. Jadi rumah sakit besar Ansari Sare, Ulin, Samanglihum. Kemudian ada RSGM, itu semua jenjang, tapi untuk di luar nakes provinsi itu hanya mengujikan untuk jenjang madya, ahli madya. Nah, ini mungkin jadi catatan, makanya di sini ada dalam kurung. Jadi mungkin kawan-kawan di kabupaten kota, timnya sendiri sudah ada di sana, tapi kalau untuk jenjang madya, silahkan ke provinsi, ikut periode ini. Selanjutnya, ini ada penjelasan, kemudian prioritas untuk Japung kawan-kawan nakes di instansi provinsi ini sudah dari dulu juga, dari kemarin
Cuma kami memberi kesempatan kepada kawan-kawan di kabupaten kota yang memang belum ada tim penguji. Seharusnya sudah ada juga ya. Tapi kalau memang jumlahnya sedikit, peserta japungnya tentunya bisa dikirim ke provinsi. Nah, kami ulang juga ini sebenarnya untuk japung-japung yang sudah besar, di antaranya dokter ya, mungkin banyak dokter gigi, perawat bidan dan sebagainya yang cukup banyak peserta japungnya di kabupaten masing-masing. Silakan dilakukan uji kompetensi jabatan fungsional ini di tempat masing-masing. Ini kami ulang lagi karena ini sudah setahun lebih kami informasikan supaya membuat tim UKOM sendiri. Pertama, kenapa harus dibuat UKOM tim sendiri, tim UKOM sendiri di kabupaten? Pertama, karena ini ada amanat undang-undangnya. Jadi di dalam Permenkes 18 tahun 2017 itu setingkat pejabat eselon 2 itu sudah bisa menyelenggarakan UKOM, menandatangani sertifikat UKOM, membentuk tim uji dan sebagainya, itu setingkat pejabat eselon 2, artinya kepala dinas. Direktur rumah sakit juga kalau memang setingkat pejabat eselon 2 bisa untuk menyelenggarakan UKOM. Nah, teknis dan bagaimana silahkan nanti berkoordinasi, berkomunikasi, berkonsultasi dengan kami di provinsi. Kemudian yang kedua, selain amanat undang-undang tadi, yang kedua, Bapak Ibu, kenapa tim UKOM ini harus ada di kabupaten juga? Itu mempermudah juga akses teman-teman yang ingin ujian, tidak jauh-jauh. Tidak harus, mungkin yang terlalu jauh menginap di Banjarmasin, harus biaya ekstra untuk ke Banjarmasin, meninggalkan tempat tugas, mungkin paling tidak sehari itu pasti ya 2 atau 3 hari lah jadinya seperti itu, karena memang aksesnya cukup jauh. Ini kan untuk pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Nah, jadi kabupaten setempat itu tahu persis bagaimana mutu kualitas SDM yang Bapak Ibu ada di sana. Perawatnya ternyata setelah diukum rata-rata seperti ini, misal seperti itu ya. Nah, itu menjadi catatan penting untuk dinas kesehatan atau instansi yang menyelenggarakan UKOM. Nah, kami sendiri di provinsi tentunya pembinaannya lebih ke arah ke teman-teman nakes yang ada di RSUD provinsi maupun UPT-UPT yang ada di provinsi. Kabupaten kota sendiri, harapannya tentunya ada pembinaan dilakukan oleh setingkat dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, 3 poin penting kenapa UKOM ini kami motivasi, kami ingin juga selalu ada dilakukan di kabupaten kota Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya ini ada lampiran-lampiran ya Bapak Ibu ya, ini silahkan dibaca. Yang berubah tadi kata Pak Haryadi memang poin 2 ini, angka kredit proyeksi minimal. Karena tahun ini tidak ada lagi DUPAK, jadi otomatis SPAK yang dipakai itu terakhir tahun 2022, ditambah dengan SKP. Nah, jadi yang dipakai adalah proyeksi minimal, ada lampirannya di sini. Kemudian diusulkan secara resmi ya. Oh ya, nomor 4 dulu, ada STR. Ini standar ya Bapak Ibu ya, STR ya. Jadi begini Bapak Ibu, ada yang bertanya kan STR sudah seumur hidup katanya. Iya seumur hidup kalau memang STR Anda tidak mati pada pertanggal undang-undang kemarin diterbitkan. Tapi kalau sudah mati beberapa bulan yang lalu, setahun yang lalu, ya otomatis harus bikin lagi yang baru. Bikin baru otomatis nanti berlakunya seumur hidup. Nah, jadi beruntunglah Bapak Ibu yang punya STR yang tidak mati, tidak expired pada saat undang-undang ini berlaku, otomatis seperti KTP ya Bapak Ibu, ingat KTP kita berlaku seumur hidup. Padahal sudah terbit, otomatis dipakai terus biar sampai hancur, biar sampai fotonya sudah ada kelihatan lagi, tetap dipakai. Kemudian poin 5 diusulkan secara resmi. Jadi ini ada pertanyaan juga, bolehkah katanya ngusul sendiri-sendiri kayak gitu? Nggak bisa. Kalau UKOM, Bapak Ibu, UKOM jabatan fungsional itu kebutuhan organisasi. Jadi diusulkan oleh, kalau di rumah sakit tentunya dari rumah sakit. Kalau di puskesmas tentunya lewat kepala puskesmas melalui dinas kesehatan kabupatennya, kayak gitu. Jadi karena ini kegiatan di provinsi, tentunya usulan yang kami terima adalah dari direktur rumah sakit provinsi dan dari kepala dinas kesehatan kabupaten kota kalau memang mengirim pesertanya untuk uji kompetensi di provinsi. Ada pertanyaan bagaimana dengan nakes yang berasal dari luar Kalsel? Nah, baik, karena luar Kalsel ini sifatnya khusus, kita tetap memberi kesempatan, artinya siapa tahu memang luar
Kalsel ini dekat aja kayak gitu, dan tim ujinya belum ada. Kami beri kesempatan membuat surat tentunya dari kepala dinasnya, dinas kesehatannya provinsi yang bersangkutan ya, ke kepala dinas kesehatan provinsi Kalimantan Selatan, kemukakan alasannya kenapa sampai ikut UKOM di Kalimantan Selatan. Misalnya di sana belum ada terbentuk. Itu yang pertama dulu, karena kalau belum ada terbentuk berarti wajib nanti akan dibentuk. Nah, tapi ini sudah berjalan juga beberapa kali periode nih. Seharusnya sudah ada semua ya tim UKOM-nya. Tapi tidak apa-apa, kalau memang usulan, namanya usulan juga silakan dibikin. Nah, itu juga kami siapkan link khusus untuk mengupload surat-surat pengantar tersebut. Jadi tadi ada 3 kriteria. Satu, nakes yang dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua, nakes yang berada di luar Provinsi Kalimantan Selatan. Satu lagi, Bapak Ibu, kami siapkan juga slot, itu nakes yang berasal dari UPT vertikal, UPT Kementerian Kesehatan. Jadi kita ada punya KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, ada Poltekkes juga kalau memang ada perawat di situ misalnya, atau ada ini ya BTKL ya kalau tidak salah, ya semacam itu. Jadi UPT vertikal punya Kementerian Kesehatan yang ada di provinsi kita. Nah, kita siapkan juga slot khusus karena ini merupakan bagian juga nakes yang bekerja untuk Banua Kalimantan Selatan sebenarnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ini adalah link pendaftaran secara umum. Jadi Bapak Ibu coba klik ini nanti, peserta maksudnya ya. Nanti kelihatan profesi apa yang Bapak Ibu tuju, ada dokter pendidik klinis, dokter gigi, dan seterusnya sampai 22. Klik aja, nanti di situ juga ada pertanyaan, apakah Anda dari provinsi, apakah luar provinsi, atau dari UPT vertikal, dan seterusnya. Akan diminta syarat-syarat yang diantaranya di sini. Surat usulan dari direktur atau kepala dinas. Kalau yang dari luar Kalsel berarti surat usulan dari kepala instansi ya, instansi misalnya dari KKP, dari BTKL, dan sebagainya. Kemudian SK jabatan fungsional terakhir, Pak yang memenuhi persyaratan. Kemudian peta jabatan yang memuat dan informasi. Silahkan dilampirkan. Ini persyaratan yang sudah dari dulu ada. Dan saya harap ini jangan menjadi pertanyaan lagi. Ini sudah sangat umum. Dari dulu ya, beberapa periode sudah pernah dilakukan. Kalau Anda memang masih ragu-ragu, belum paham, tanyalah kakak kelas Anda gitu. Peserta yang sudah pernah lulus di tahun-tahun sebelumnya. Atau tahun kemarin lah paling tidak, supaya informasinya update. Kemudian poin 7, setelah lolos verifikasi, ini tentunya berkas akan dirangkum, kemudian diteliti oleh tim penguji yang tadi 1 minggu tadi ya, yang 7 sampai 14 ya kalau tidak salah. Agustus itu akan diteliti. Nah, nanti yang lolos verifikasi akan diumumkan di tanggal 14 Agustus ya. Ini, sorry. Verifikasinya sampai 12 Agustus, pengumumannya tanggal 14 Agustus. Nah, ini tolong dikunci. Tanggalnya dikunci. Kemudian ini selanjutnya syarat-syarat lainnya ini juga sama persis seperti tahun-tahun dulu. Jadi ada beberapa dokumen yang harus diupload setelah Anda melakukan konsultasi pra-UKOM, atau pada saat konsultasi pra-UKOM itu diminta melengkapi berkas, sama aja. Dan berkasnya itu aja. Berkas yang sangat umum bagi seorang pegawai negeri sipil yang sudah beberapa kali mengikuti kepangkatan, atau baru diangkat pun artis sudah tahu ini SK Japung, angka kredit, SKP, dan sebagainya. Itu sangat umum ya. Tinggal surat rekomendasi pimpinan dan surat pernyataan uji yang terkait dengan berkas-berkas yang Anda kirim adalah merupakan berkas yang benar dan tidak dipalsukan. Mohon jangan ada bentuk-bentuk pemalsuan dalam bentuk apapun, karena itu adalah bagian dari sumpah Anda sebagai pegawai negeri sipil. Kita akan ikuti saja proses ini seperti apa adanya. Kalaupun ada kesulitan-kesulitan, silahkan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait. Kemudian portofolio dan seterusnya, pernyataan dan seterusnya. Selanjutnya ada lampiran-lampiran ya Bapak Ibu ya. Ini harapannya peserta membaca sampai habis. Ini ada lampiran ini, ada lampiran yang itu, ada rekomendasi dan sebagainya. Ini mohon dibaca dengan habis. Nah, ini keterangan untuk angka kredit kumulatif. Ini juga mungkin bagian kepegawaian di RSUD atau di dinas kesehatan atau di puskesmas ya, mungkin mempelajari dulu, karena ini
bagian yang akan menjadi persyaratan. Kalau tidak sesuai, nanti Anda tidak lulus. Wah, susah kalau kita lihat daftar yang tidak lulus 35 orang misalnya. Kalau 1-2 wajar, ada mungkin dia ketidakmampuan kompetensi. Tapi kalau sudah 35, 30 orang itu kok udah pintar kayak gitu ya. Jadi tolong ya, tolong Bapak Ibu bekerja samanya. Kami tidak ingin ada berita yang tidak lulus itu banyak. Nah, dari sini, dari sisi administrasi, kita pastikan dulu Anda peserta uji nanti memang memenuhi persyaratan. Ada minimal angka kredit untuk kategori keterampilan dan keahlian. Ini juga kami kemarin baru diskusikan dengan tim penguji. Ya ini yang berubah ya tahun ini. Kalau tahun sebelumnya kita tidak ada angka kredit proyeksi. Nah, tolong ini dipastikan, dipelajari lah. Kalau memang angka kesulitan, kami ada di SDMK itu ada Pak Heriadi, Anda bisa hubungi kontak ya Japri atau datang untuk konsultasi masalah-masalah yang seperti ini. Ini beliau yang kemarin diminta untuk mempelajari. Kemudian ada persyaratan juga ijazah yang harus cantuman gelar dari BKN atau BKD. Nah, ini juga kami garis bawahi juga karena selain naik jenjang, alih kategori juga ada alih kategori ya yang biasanya pakai penyesuaian ijazah, dan ada juga satu lagi penyesuaian terkait dengan jabatan fungsional yang dulunya yang bersangkutan jabatan struktural. Nah, ini juga ada banyak perkembangan, pokoknya diikuti aja Bapak Ibu sistematikanya. Kalau ada kesulitan bisa dikonsultasikan, bisa dikonsultasikan. Baik, yang terakhir ini lampiran usulan ini juga sudah sering ada di dalam surat-surat sebelumnya. Saya yakin di pengelola kepegawaian atau SDM di masing-masing di kabupaten kota atau di rumah sakit juga cukup mengerti. Mohon dicermati ya kata-kata di sini, keterangan TMT Japung dan sebagainya, karena ini nanti akan jadi catatan pada saat ujian, dan pada saat kalaupun dia lulus nanti ada pencetakan sertifikat. Nah, jadi jangan sampai salah gara-gara input awal yang diberikan. Ada pengalaman beberapa kali salah karena memang pada saat input awal mungkin dikira biasa-biasa aja gitu. Karena dibaiki juga akhirnya kalau tahu berapa puluh lembar ya sertifikat yang salah itu hanya gara-gara informasi yang berjenjang seperti ini. Kira-kira demikian, sudah selesai. Mudah-mudahan cukup jelas karena ini sifatnya hanya mengulang Bapak Ibu. Sifatnya hanya mengulang, dan saya yakin sudah cukup jelas juga untuk peserta semua. Ini nanti akan kami upload di YouTube. Mudah-mudahan komunikasinya bisa dilanjutkan di YouTube atau di IG ya. Ini ada yang raise hand. Ibu Yani Kristanti ya. Iya, Pak. Baik, Bu. Silahkan. Ibu Yani dari mana ya? Mohon izin bertanya. Saya dari Puskesmas Rongga, Pak. Ya, silahkan, Bu. Ya. Host layarnya bisa dirubah. Jadi lanjut, Pak ya. Silahkan, Bu. Jadi saya posisi sekarang ini adalah bidan ahli pertama 3B. Jadi mau ke 3B. Saya memang membaca angka kredit terakhir itu untuk naik ke muda kan 187,5. Sedangkan posisi saya ini di bulan Juli 2021, posisi terakhirnya dengan nilai angka kreditnya 185,6. Jadi apakah memang saya tidak bisa ikut, Pak, untuk UKOM ini? Karena posisi saya sekarang ini baru selesai tugas belajar. Jadi saya belum kembali bekerja. Jadi adakah solusinya supaya saya juga bisa ikut UKOM yang untuk ini? Atau memang harus untuk yang akan datang? Oke, terima kasih. Baik, Bu. Ini Pak Heriadi apakah masih bergabung? Ya, baik. Ini saya minta bantuan Pak Heriadi nih karena detail masalah tugas belajar. Bu Yani, sebelumnya apakah ijazah Ibu sudah pencantuman gelar? Belum, Pak. Baru ini saya baru mau penugasan kembali karena baru selesai. Oh, baik. Pak Heriadi, silakan.
diinformasikan? Bapak dan Ibu Yani, kalau proses pasca tubal setidaknya melaksanakan kegiatannya dulu Bu 1 tahun, baru bisa ikut. Nanti ikutnya hukum penyesuaian Bu, hukum penyesuaian. Nah ini kan posisi Ibu sekarang dari mana Bu? Kuliahnya dari di 3 ke 1 atau gimana Bu? Dari S1 ke saya naiknya malah ke Pak. Sekolahnya malah ke S2 Kesmas. Itu orang mana TK Enggak, sana? maksud saya posisi sekarang Ibu japung apa? Kategori apa? Jabungnya bidan Hah? ahli pertama. Bidan ahli pertama. Berarti posisi di 4 ya. Nggih, ada 4. Terus Mau ke 3C bidan muda. 3C. Posisi sekarang 3B. Sekarang 3B nggih. Oh ya. Angka kredit Ibu. saya kan yang terakhir di bulan Juli itu Pak sebesar 185,6. Iya. Sedangkan kalau hukum Ya gini Bu, untuk kasus Ibu kan karena pasca tubal berbeda dengan naik jenjang reguler. Naik jenjang reguler itu kita acuannya ke angka kredit. Kalau Ibu kan nanti sebutnya penyesuaian karena sekolah ya ke lebih tinggi itu. Nah yang dia ambil nanti ijazahnya Bu. Pastikan Ibu pencantuman gelarnya dulu dari BKD atau BKN. Baru nanti ikut periode di tahun berikutnya Bu. nggih. Gitu Bu ya. Jadi saya nggih, maaf Pak, berarti saya belum bisa naik nanti pangkat lah Pak di bulan April ini. Ya, nanti di April 2002. Ini kan periode Oktober, Bu. Oktober 2023 kan? Nggih. Nah, April 2024 maksudnya ya. Nanti Nggih. ikut yang UKOM periode 2 ini, Bu. 2025 ya. 24 ya. Kenaikannya nanti di Oktober 2024, Bu. Oh, 2024. Berarti memang saya terlambat lagi dalam 6 bulan ini berarti Pak ya. Iya, karena kan Ibu pasca tubal, Bu. Nggih. Nggih. Gitu ya, Bu ya. Nggih, mengerti Pak. Nggih, terima kasih Pak atas informasinya. Baik. Ya, terima kasih Pak Heredi, Bu Yani, terima kasih juga. Jadi untuk yang sifatnya teknis ya Bapak Ibu ya, mungkin tidak bisa kita bicarakan dalam sesi sosialisasi ini. Jadi harapan kami Bu Yani bisa konsultasi dulu dengan kepegawaian setempat, ada di Kota Baru, Dinas Kesehatan, di bagian kepegawaian. Kalau memang diperlukan Ibu konsultasinya ke BKD. Kota Baru BKD apa namanya Bu? BKP SDM ya Bu kalau di Kota Baru. Ya. Nah, jadi mungkin ya ada hal-hal yang sangat teknis seperti Ibu cerita ini sangat teknis saya pikir. Terima kasih Bu Yani partisipasinya di Zoom ini. Terima kasih Bapak. Maaf. Terima kasih Pak Heriadi. Sepertinya sudah cukup jelas. Ini memang seperti diskusi dengan Pak Heriadi juga. Ini masalah yang akan banyak nanti adalah ini ya Pak. Dari jenjang keterampilan ke keahlian ya dengan permasalahan ijazah, iya, pencantuman gelar dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, terima kasih karena sudah molor juga waktunya. Mungkin minta izin kita selesaikan, Pak Heriadi. Silakan. Ada yang ditambahkan Pak, mungkin terlewat. Silakan Pak Heriadi, dilanjutkan. Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sekalian, mohon bantuan nanti Bapak Ibu yang pengelola di dinas kabupaten kota maupun rumah sakit. Surat yang di-share ini biasanya di poin 2 itu kadang banyak langsung di-share dan langsung pesertanya mengisi, padahal belum termasuk di dalam surat usulan hukum. Nah, ini mohon diperhatikan bantuan kawan-kawan semua Bapak Ibu sekalian di dinas kabupaten, pengelola SDM maupun pengelola kepegawaian maupun di rumah sakit. Jadi men-share-nya itu ada catatan. Men-share ke kawan-kawan yang calon-calon untuk uji hukum bahwa pastikan dulu namanya masuk di dalam surat usulan, baru boleh mengisi di link yang individual itu.
Itu yang banyak di ini pengalaman di kita di penyelenggara langsung los karena linknya kan di menempel di surat pengantar. Jadi langsung ngisi dia ikut UKOM padahal syarat dan ketentuan belum terpenuhi ataupun belum fix di verifikasi oleh kabupaten kota. Nah, terus yang kedua ada surat edaran terbaru ini mungkin kita baru terima ya. Jadi misalnya ini kebanyakan ada di kabupaten maupun di rumah sakit. Untuk jenis-jenis nakes dengan kategori keahlian, misalnya dia mau naik jenjang dari muda ke media dan karena di peta jabatan tidak ada, maka mereka tidak bisa uji UKOM. Ini untuk UKOM yang berbarengan dengan naik pangkat ya. Misalnya 3D ke 4A. Nah, itu kan otomatis naik pangkat dari penyelia ke pertama ya. Nah, di sini ada yang naik pangkat berbarengan udah lama ya. Ya pesertanya udah lama di muda pangkatnya misalnya di ya di muda di 4 di 3D ya. Di 3D ahli muda mau ke media tapi di peta jabatannya tidak ada. Di peta jabatan tidak ada. Nah, ini baru ada surat edaran dari BKN bahwa misalnya ada kasus seperti itu, mereka diperkenankan untuk UKOM dengan keperluan naik pangkat, Pak. Jadi walaupun di peta jabatannya tidak ada media, maka dia bisa diperkenankan ikut UKOM sebagai syarat untuk naik pangkat. Itu surat edaran terbaru dan itu pun kami dapatkan kemarin pada saat ada pertanyaan dari kawan-kawan nakes Prenata Labkes ya, karena terkait dengan adanya nanti peserta yang ikut dari BTKL. Nah, di BTKL itu peta jabatannya tidak ada sama dia, tapi mereka udah lama mentok bahasanya karena ketiadaan peta jabatan, karena kaitan peta jabatan ini lumayan sedikit rumit ya, usulannya dari informasi dan segala macam. Dan BKN membuat surat edaran dalam rangka percepatan progres kenaikan pangkat. Jadi bahasnya itu jangan sampai menghambat karir seorang ASN gitu kalau saya lihat bahasanya. Nanti kita share di grup ya surat edaran itu. Ini situasi ya, kasuistik misalnya ada hal yang terjadi sama, silahkan nanti di soal kalian nih pasti pesertanya adalah senior kita, rata-rata senior karena dia mentok di 3D, karena peta jabatannya tidak ada, maka nggak bisa naik pangkat karena jabatannya tidak tersedia di institusi. Mungkin itu tambahannya Pak Riza. Untuk tambahan tadi yang Ibu Yani tadi ya, silahkan nanti dikoordinasikan dengan BKD setempat karena berbeda kewenangan ada di daerah masing-masing. Kita menyampaikan secara normatif bahwa penyelenggaraan KOM itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan ada, kan tetapi kabupaten daerah mempunyai kewenangan masing-masing yang dalam menyikapi yang permasalahan-permasalahan sifatnya kasuistik. Mungkin demikian Pak Rizal. Tambahan dari ulun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sepertinya cukup ya Bapak Ibu ya, karena sudah cukup molor waktunya. Kalau tidak ada lagi, saya tutup dengan tentunya ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Dan komunikasi kita tidak akan putus. Kita ada grup, ada nanti ditayang di YouTube juga bisa saling berkomunikasi sambil dibaca-baca ulang nanti edarannya. Di IG SDMK juga banyak biasanya ada yang bertanya. Cuma rata-rata yang bertanya biasanya belum baca edaran, belum baca suratnya. Jadi kami pengen dibaca dulu, kalau memang ada yang kurang jelas baru kita diskusikan. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya semua. Sekali lagi, mari kita sama-sama melanjutkan kegiatan ini. Semoga lancar, semoga sukses, dan tentunya dapat memberi manfaat bagi teman-teman kita sesama tenaga kesehatan
di Banua, Kalimantan Selatan. Terima kasih Bapak Ibu. Mbak Mita, apa bisa dipoto? Bisa, Pak. Ya, kita foto bersama Bapak Ibu. Silakan open kamera ya. Bapak Ibu silakan open kamera. Kita foto bersama sebentar untuk dokumentasi kita. Yang open kamera ada siapa ya? Silahkan dibuka kameranya semua. Ibu Ella, Kota Baru. Ibu Wildayanti, Ibu Yunita, silahkan open kamera, kita akan foto. Pak Agus Dianto, Andika, Sambang Lihum, Apoteker Nahyatu, Aris SW. Silahkan dibuka kameranya sebentar, kita berfoto. Apa lagi ya? Ada Manopi, Batola, Ibu Tina. Silakan open kamera. Sudah siap, Mbak Mita? Oke, siap, Pak. Yang halaman pertama dulu, Pak. Oke, ada Ibu. 1, 2. Bentar. Bentar, Pak. Belum makan. Mau. Ya, aba-aba berikutnya. Sudah selesai, Mbak Mita? Tes. Ya, terima kasih. Ya, 1, 2. Belum. Sebentar, Pak. Iya, 1, 2. Halaman berikutnya, Pak. Ada 3 halaman ini. 1, 2. Halaman selanjutnya. 1, 2. Oke, sudah, Pak. Baik, terima kasih Mbak Mita dan kawan-kawan. Terima kasih Pak Haryadi, Bapak Ibu Pengelola SDMK di Kabupaten Kota, RSUD Provinsi, RSUD Kabupaten Kota, dan siapa saja peserta yang sudah bergabung. Terima kasih. Izin untuk menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Sampai ketemu Bapak Ibu untuk sesi berikutnya secara daring maupun luring. Mudah-mudahan ketemu luring aja di Banjarmasin nanti. Kita tunggu kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses selalu berkarya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.